Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Gereja merayakan atau memperingati seorang kudus, Santo Agustinus. Santo Agustinus adalah seorang kudus yang besar dalam gereja. Dengan segala pengalamannya, pertobatannya, dan akhirnya menjadi imam dan lalu kemudian menjadi seorang uskup. Santo Agustinuslah yang mengatakan kalimat yang sangat inspiratif ini. Orang kudus punya masa lalu, orang berdosa punya masa depan. Kalimat ini tentu lahir dari refleksi akan pengalaman pribadinya dalam pergumulannya mencari Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 23 ayat 27 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering melihat film, kita sering melihat drama, teater, apalagi kalau saudara-saudari adalah termasuk orang-orang yang sangat menyukai drakor atau drama Korea. Yang namanya drama atau film, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang ditampilkan itu adalah yang sesuai skenario, bukan yang menjadi fakta kenyataan pada diri para pemain dramanya. Artinya, yang ditampilkan di layar itu adalah apa yang diskenariokan untuk dilihat orang lain. Tapi itu bukan asli dari perilaku, dari cara hidup, dari kesaksian para pemain yang terlibat di sana. Karena itulah saudara-saudari kita juga mengerti dan paham bahwa ada lagu yang kemudian berjudul Panggung Sandiwara. Dunia ini bagaikan panggung sandiwara. Lain apa yang dikatakan di depan, lain yang ada di hati. Betapa tidak mudah saudara-saudari dalam hidup di mana orang dituntut untuk berdrama, untuk lain di depan, lain di belakang. Hari ini kita mendengarkan Yesus yang mencelah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dengan sabda celaka. Celakalah kamu. Sebuah ungkapan yang orang tidak ingin dengar. Orang tidak ingin dijadikan sebagai tujuan dari kalimat itu, celaka. Ketika Yesus kemudian menggunakan kuburan sebagai contoh untuk mengecam orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus bertolak dari kebiasaan kaum Yahudi pada masa itu. Setiap orang yang menyentuh mayat tulang belulang orang mati, maka dia menjadi najis selama 7 hari. Kuburan itu mungkin dicat dengan indah, tetapi di dalamnya hanya ada tulang belulang, hanya ada tubuh yang rusak. Kembali menjadi tanah.
Yesus mensejajarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Apa yang mereka tampilkan kepada khalayak ramai, kepada publik, seringkali sangat indah dan begitu mempesona. Tetapi lain kabar, lain rupa, lain cerita, lain faktanya. Hati kaum munafik itu penuh dengan keculasan, penuh dengan iri hati dan dengki. Ketamakan, loba. Maka setiap orang beriman yang tidak memperhatikan kemunafikan ini, justru akan dicemari oleh kebusukan hati mereka. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara-saudari, itu sama nilainya dengan kubur itu, yakni mencemarkan siapapun yang disentuhnya atau yang menyentuhnya. Orang beriman yang tidak menyadari hal ini dapat terperangkap dan berpikir seperti mereka. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi segolongan dengan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus sangat menghargai kemanusiaan. Siapapun akan diterima sepenuh hati. Dia membenci dosa, tetapi mencintai orang berdosa. Ia membenci kemunafikan, tetapi menerima orang Farisi yang kembali datang kepadanya seperti Nikodemus. Singkatnya, saudara-saudari, Yesus mengedepankan dan memperjuangkan kejujuran sebagai nilai penting di dalam penghayatan iman. Artinya tidak lain di depan, tidak lain di belakang. Apa yang ditampilkan itu harus datang dari hati atau cerminan hati. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, Yesus lalu mendorong para pengikutnya untuk bertindak jujur, untuk memiliki lurus hati dan siap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil sebagai orang-orang beriman supaya tidak menjadi orang-orang yang suka berdrama. Yang lain di depan, yang lain di belakang. Sebab berdrama itu berarti sebetulnya mengenakan topeng, lain yang tampak sebetulnya lain isi dalamnya. Janganlah menjadi orang beriman yang bertopeng. Janganlah menjadi orang beriman yang suka berdrama. Sebab di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu saudara-saudari, kita dipanggil, kita diajak oleh firman Tuhan hari ini untuk menjauh dari kemunafikan. Untuk menjauh dari sikap yang suka berdrama, suka memakai topeng, apalagi topeng kemunafikan. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang lurus hati. Yang apa yang ditampilkan di depan merupakan ungkapan isi hati. Yang keluar dari mulut menjadi cerminan kedalaman hati dan jiwa. Moga-moga saudara-saudari, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang tulus, pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang lurus hati. Dengan demikian, kita tidak menjadi celaka seperti yang dikecam oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh menyentak kesadaran kami untuk menjauh dari sikap munafik, dari topeng-topeng yang seringkali kami pakai dalam hidup ini, dari drama-drama yang seringkali kami tampilkan. Mampukan kami dengan penyertaan Roh Kudus-Mu untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang lurus hati, yang tidak munafik, tapi yang mau apa adanya di hadapan-Mu.
Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan anakmu Harvey Budiman yang hari ini akan menjalani operasi jantung. Berkatilah para dokter, para medis yang melakukan operasi. Berkatilah seluruh intervensi medis yang dilakukan. Semoga oleh berkat dan jamahanmu, segala sesuatu akan mendatangkan kepulihan, kesehatan bagi anak Harvey. Berkati kami dan semua orang yang berharap kepadamu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.